Aset tanah pemerintah yang dikuasai kementerian dan lembaga yang ada di wilayah kerja KPKNL Kendari mencapai 1.396 bidang. 836 diantaranya telah disertifikasi oleh BPN. Sejak diluncurkan tahun 2007 silam, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional mulai melakukan pensertifikatan terhadap tanah negara. Data yang diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Kendari menyebutkan, hingga tahun 2014 telah berhasil mencatat jumlah barang kekayaan negara berupa tanah yang saat ini dikuasai oleh kementerian dan lembaga mencapai 1.396 bidang. Dari jumlah tersebut, 836 bidang diantaranya telah disertifikasi oleh BPN. Sementara 560 bidang lainnya akan segera diselesaikan pensertifikatannya oleh BPN secara bertahap setiap tahunnya. Sementara itu, aset pemerintah pusat di Sulawesi Tenggara hingga akhir tahun 2014 mencapai 18,3 triliun rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun 2012 yang hanya mencapai 14,3 triliun rupiah lebih. Muhammad Idris, TVRI Sultra melaporkan. Sementara itu, dalam rangka menertibkan barang milik negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sertifikasi terhadap tanah pemerintah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara bekerja sama untuk melakukan penataan barang milik negara, khususnya aset tanah yang dikuasai oleh kementerian dan lembaga yang ada di Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulsel Trabar, Ngakan Putu Tagal mengungkapkan, dalam melakukan penataan aset tanah, DJKN berupaya untuk melakukan pembenahan agar seluruh tanah pemerintah dapat mencapai tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Untuk tahap awal, DJKN melakukan penataan tanah dan bangunan, sementara pada tahun 2015 akan dilakukan pensertifikatan terhadap tanah jalan nasional. Jangka waktu 8 tahun itu kita sudah bisa selesaikan tertib administrasi dan restitusi. Nah, sekarang kita lari ke masalah hukumnya. Walaupun dulu aset negara, kalau kita tidak punya sertifikat, itu tetap akan menjadi permasalahan. Itu banyak aset kita tanpa dokumen bisa diambil alih oleh pihak ketiga atau orang lain, bahkan jadi nggak jelas. Gitu. Jadi ada kerugian negara di situ. Nah, sekarang ini mulai tahun 2013 ya, kita sudah mulai menginjak ke tertib hukum itu, sertifikat barang negara. Pertama memang kita lari ke tanah dan bangunan dulu, barang negara. Nah, sekarang sudah mulai ada tertib sebagian, nah kita lari ke jalan nasional. Nah, intinya adalah untuk mengamankan aset negara secara hukum bahwa ini aset punya negara, punya sertifikat. Jadi dalam hal ini dari BPN secara undang-undang memang punya kewenangan untuk menetapkan menerbitkan sertifikat. Kita ajak kerjasama untuk dalam hal penetapan sertifikat barang negara. Nah, kita punya MOU antara Kementerian Keuangan dengan BPN nasional. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sultra Joko Heriadi mengungkapkan, permasalahan yang sering muncul saat melakukan sertifikasi tanah pemerintah adalah alas hak yang tidak jelas, dokumen penyimpanan hak alas yang tidak teratur sehingga mudah hilang, serta satuan kerja pemilik hak tanah tidak peduli terhadap pentingnya sertifikat tanah yang dimiliki. Kadang-kadang saker yang memiliki tanah kurang peduli. Sementara dari DJKN sudah peduli, menetapkan target, kita juga sudah ada anggarannya. Sepihak saker yang memiliki tanah malah nggak peduli, diminta data, diminta permohonan juga nggak ngasih ke kita. Nah, inilah makanya pada tahun 2015 ini mulai dengan koordinasi yang baik dari awal. Kalau tahun 2014 kita mungkin koordinasinya kurang intens ya. Jadi sekarang inilah Pak Kakak DJKN ini sudah mengadakan awal ini, dari awal kita sudah membuat perencanaan yang baik, kemudian dengan koordinasi yang baik, dengan harapan tentunya bahwa nanti tidak ada masalah-masalah lagi yang kita atau kendala-kendala lain yang dapat menghambat pelaksanaan sertifikasi. Untuk menghindari hal tersebut, maka mulai tahun ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama Badan Pertanahan serta satuan kerja lainnya mulai mengintensifkan rapat koordinasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Muhammad Idris, TVRI Sultra melaporkan.